Bayangin Coffee Toffee udah cukup terkenal dan setahu saya franchise-nya bahkan dia miliaran, tapi tutup. Saya punya Cappuccino Cincau 8 tahun masih survive sampai sekarang, punya 8 karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jura Ganjar. Nah, kali ini saya mau membahas tentang franchise lagi nih. Saya mau sharing mengenai pengalaman saya pernah membeli beberapa franchise. Oke, jadi kembali saya jelaskan bahwa apa yang saya share itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini akan benar-benar ada manfaatnya buat teman-teman. Kali ini untuk hematnya, untuk mudahnya agar gampang dimengerti, saya membagi franchise itu menjadi dua kategori, yaitu franchise di bawah 100 juta dan yang kedua adalah franchise di atas 100 juta. Kenapa seperti itu? Kenapa patokannya berdasarkan harga beli franchise-nya di bawah 100 dan di atas 100? Saya akan jelaskan step by step. Yang pertama, yang di atas 100 juta yang pasti relatif mahal, ya kan? Jadi buat kita apalagi pemula yang baru memulai bisnis, ya modal masih ngap ya, modalnya masih kurang-kurang, bahkan kita masih mau beli franchise tapi masih mikir modalnya dari mana. Otomatis kita nggak akan melirik franchise yang ini, tetapi pastinya kita akan melirik franchise yang di bawah 100 juta. Apa bedanya untuk franchise yang di atas 100 juta dan di bawah 50 juta? Kalau di atas 100 juta itu biasanya sudah menjual paket lengkap, paket komplit. Tapi kalau yang di bawah 100 juta itu biasanya hanya menjual gerobak. Mungkin buat teman-teman yang sudah beli franchise paham ya, apa maksudnya hanya jual gerobak. Jadi gini teman-teman, kalau yang di bawah 100 juta itu jual gerobak, maksudnya gini, kita beli franchise minuman nih 10 juta doang. Nah, dari 10 juta itu kita dapat gerobak, seragam, misalkan banner, ya banner, bahan baku awal untuk berjualan, mungkin kompor untuk franchise makanan, ya yang kecil-kecil kayak gitulah. Tapi kalau yang di atas 100 juta, yang pasti inventarisnya akan lebih mahal barang-barangnya. Karena misalkan kalau yang di bawah 10 juta kompornya kompor mini satu tungku, tapi kalau yang di atas 100 juta kompornya bisa jadi yang udah lebih modern, yang pastinya lebih mahal. Dan di atas 100 juta, kenapa tadi saya bilang paket lengkap? Karena tidak hanya menjual gerobaknya aja, tapi mereka biasanya tuh lengkap dengan sistem dan lain sebagainya. Untuk yang di bawah 100 juta, saya akan contohkan franchise minuman Cappuccino Cincau yang saya sendiri pernah beli dan masih survive sampai sekarang ya, sampai 8 tahun. Yang di atas 100 juta, kakak saya pernah membeli franchise Cibes Fried Chicken. Waktu itu kakak saya membeli franchise yang Cibes Fried Chicken, modalnya 250 juta. Beli franchise-nya doang. Belum termasuk sewa gedungnya, belum termasuk training karyawan. Kalau Capcin, Cappuccino Cincau, 10 juta itu udah include hampir semua. Properti semua, termasuk training karena nggak ada training karyawan ya. Jadi SOP-nya biasanya lewat e-book atau ya by phone, atau kalau dekat dengan pusatnya sih kita tinggal ketemuan kemudian diajarin. Beda dengan Cibes, 250 juta itu modal awal belum termasuk training karyawan. Jadi nanti kita mencari karyawan sendiri juga nih berdasarkan panduan dari pusat. Mencari karyawan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita cari, kita dapat sekitar biasanya kalau nggak salah 8 orang ya karyawan yang kita rekrut. Kemudian 8 orang ini akan dibawa ke pusatnya, ya ke kota pusat di mana lokasi training yang sudah ditentukan. Nah, sampai di sana mereka itu akan di training selama 2 minggu. Bayangin, itu exclude biaya yang 250 juta tadi. Jadi mereka yang awalnya nggak bisa masak, entah itu cewek, cowok, mau basicnya apapun, awalnya nggak bisa masak, 2 minggu setelah pulang training mereka bisa masak ayam crispy dengan kualitas yang sesuai sama standarnya Cibes. Kemudian gedung untuk standar Cibes itu pastinya gedungnya nggak kecil dong, gedungnya lumayan gede atau bahkan bisa jadi gede. Nah, kalau gedungnya besar, biaya sewanya besar juga dong. Beda dengan Cappuccino Cincau, kita mau ambil trotoar gratis juga bisa, tinggal kita cari di mana kita bisa nyolokin listrik.
cari di mana kita bisa nyambungin listrik. Atau kalau seperti saya nggak mau beresiko dan saya memilih yang trafficnya bagus, itu saya biasanya sewa di depan minimarket. Ya, di depan minimarket saya sewa lahan 2 kali 1 meter, enak, ada traffic, dan kalau mati lampu mereka punya genset. Enaknya seperti itu. Jadi udah kelihatan banget diferensiasinya, bedanya di mana. Selain beda modal, sistemnya juga udah beda. Cibes udah dari modal udah gede, cappuccino cincau modal nggak gede, dan untuk prepare-nya juga tidak terlalu lama. Jadi capcin barang datang kita diajarin besok udah bisa jualan. Kalau Cibes enggak. Kalau Cibes kita udah beli franchise-nya, tokonya masih, gedungnya masih disetting, dilukis apa segala macem, layoutnya masih digambar, mungkin sekitar 1-2 bulan baru kita bisa jualan. Karena apa? Ya itu tadi, trainingnya juga masih 2 minggu untuk karyawannya. Dari sisi surveinya pun juga sangat berbeda. Kalau kita mau beli franchise murah, paling cuma ditanya, gimana Pak untuk lokasinya? Oh ya Ibu Bapak nanti silakan cari lokasi yang rame ya, dekat sekolah, dekat perkantoran, silakan Bapak cari yang potensial. Udah gitu. Tapi kalau yang franchise mahal itu dikunjungi sama pusat, dikunjungi. Jadi kita ini mengajukan tempat yang saya ajukan di sini, di titik ini. Nah nanti ada bagian surveyornya datang, ngunjungin, dilihat kelayakannya, trafficnya rame nggak, trafficnya kenceng nggak, gedungnya memadai nggak. Nanti kalau gedungnya layoutnya kita sesuaikan sama standarnya Cibes, bisa oke nggak. Kemudian parkirnya ada nggak, dan belum tentu nanti approve, belum tentu nanti disetujui untuk tempat yang kita ajukan. Jadi dari jual paket lengkap yang saya maksud itu, kita tidak hanya membeli namanya aja, kita tidak membeli inventarisnya aja, tapi kita membeli suatu kesatuan atau suatu packaging kemasan yang benar-benar lebih tersistem. Ada cerita unik, kebetulan kita tinggal di kota Jember ya, dan mungkin yang di Jember tahu daerah Mangli. Kakak saya punya 2 Cibes, yang satu di Mangli dan yang satu di Sempolan. Yang di Mangli dulu itu pihak surveyor itu mengatakan bahwa Bapak kok bisa nemu tempat ini udah oke nih tempatnya, Bapak beruntung. Loh kok bisa beruntung, kenapa? Singkatnya seperti itu. Iya Pak, karena untuk daerah Mangli kita itu sebenarnya udah sekitar, kalau nggak salah itu 4 kali survei, tapi ditolak semua karena ada yang parkirnya nggak memadai, karena trafficnya nggak oke, karena banyak hal, karena layoutnya nanti jadinya nggak bagus, mungkin kurang gede gedungnya. Tapi saat kakak saya nemu ada gedung dikontrakan, setelah disurvei ternyata lokasinya bagus banget untuk dibuka Cibes dan akhirnya disetujui. Ya itulah faktor X ya, faktor lain ya. Kalau udah kayak gitu, faktor luck atau faktor keberuntungan itu juga ada pengaruhnya untuk bisnisnya. Selanjutnya mengenai support system yang baik. Jadi setelah berlangsungnya kegiatan operasional bisnis itu sendiri, akan lebih terasa nanti bedanya. Kenapa yang murah itu ada istilah hanya jual gerobak, kenapa yang mahal itu jual paket lengkap. Begini teman-teman, kalau yang murah itu karena tidak ada sistem sekomplit yang mahal ya, cappuccino cincau tidak ada sistem yang sekomplit Cibes. Jadi mereka tuntutannya itu hanya repeat order. Jadi kita order barang, kita order bahan baku, kita jualan. Next kita hanya ditanya, gimana Pak, rame atau sepi? Kapan nih mau order lagi? Kapan kulak lagi cupnya? Kapan kulak lagi serbuknya? Kurang lebihnya hanya sebatas itu. Tapi kalau untuk di Cibes sendiri, dari awal itu sistemnya udah harus sesuai SOP mereka. Jadi opening itu harus ngadain semacam mini event ya. Kita sewa tenda, kita izin di kepolisian, lalu kita mengundang TK-TK sekitar untuk mengadakan lomba mewarnai. Kita undang pemain keyboard, elektron, sama biduannya atau penyanyinya, dan itu hampir semua Cibes pasti di awal eventnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk perbedaan support sistemnya itu terasa sekali. Kalau nanti sudah berjalan operasionalnya, kalau untuk Cibes sendiri itu mereka ada bagian auditornya.
Jadi 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali, yang pasti tiap bulan itu ada bagian audit. Datang memang itu orang manajemen pusat untuk mengaudit, untuk memastikan bahwa SOP semuanya berjalan sesuai standar mereka. Kebersihannya bagaimana, kemudian karyawan ya bagaimana, hasil olahan, hasil makanan yang sudah matang itu apakah sesuai standar atau enggak. Kalau yang franchise, anggap saja franchise murah ya, itu jelas nggak akan ada seperti itu. Untuk Cibes sendiri, selain mahal, nanti kedepannya juga akan ada biaya-biaya yang tinggi. Udah ratusan juta, belum termasuk sewa gedung. Anggaplah sewa gedung 50 juta sampai 100 juta, bahkan sampai 150 juta. Dan nanti per 5 tahun sekali, itu harus ada fee lisensi yang diperpanjang. Kalau nggak salah 100 juta. Franchise yang murah, saya rasa nggak ada ya, atau nggak banyak yang seperti itu. Jadi mereka jual, kita beli, kemudian nggak ada fee. Sepenuhnya hasil laba adalah milik kita. Lalu mereka dapat apa? Ya mereka dapat dari hasil repeat order. Kita kulak lagi cupnya, kita kulak lagi serbuknya, atau kita kulak lagi apa bahan baku utamanya, itu mereka dapat keuntungan dari situ. Jadi yang menarik, belum tentu yang di atas 100 juta itu pasti berhasil, pasti survive long term, jangka panjang akan meraup keuntungan. Dan belum tentu yang di bawah 100 juta, bahkan di bawah 50 juta atau 10 juta, hanya 10 juta, belum tentu juga nggak akan berhasil. Tapi memang di atas kertas ya, idealnya yang di atas 100 juta harusnya lebih kuat ya, lebih kuat mulai dari akar sampai ujungnya, harusnya lebih bisa berhasil. Dan yang di bawah 100 juta, tingkat keberhasilannya dan tingkat labanya atau banyaknya kita bisa meraup keuntungan itu juga nggak bisa dong sebanding dengan yang di atas 100 juta. Ibarat kita naik motor nih ya, kita beli motor yang di bawah 10 juta kan pastinya cc kecil, motornya ringan. Dan kalau yang di atas 100 juta udah cc-nya besar, motornya kokoh ya, kita mau balapan juga di atas kertas kita nggak akan bisa nyalip ya, nggak akan bisa mengalahkan 100 juta. Tapi belum tentu juga. Nah sekarang apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jokinya gitu loh. Jadi pengaruh kita sebagai franchisee, sebagai pembeli franchise itu juga andilnya tuh besar. Contoh kalau di Jember itu seperti ini. Coffee Toffee di Jember itu udah tutup. Mereka hanya bertahan kurang lebih 5 tahun ya. Bayangin, Coffee Toffee udah cukup terkenal dan setahu saya franchise-nya bahkan dia miliaran, tapi tutup. Saya punya Cappuccino Cincau 8 tahun masih survive sampai sekarang, punya 8 karyawan. Jadi apa yang membedakan keberhasilannya, tingkat keberhasilannya? Banyak faktor ya. Bisa jadi memang faktor joki itu tadi, faktor kita sebagai pembeli franchise-nya atau franchisee. Bisa jadi manajemennya ternyata mahal tapi manajemennya kurang bagus ya, trafficnya, atau ya yang terakhir ya faktor lucknya ya, faktor keberuntungan, karena semua ini ya hasil akhirnya itu bukan kita yang menentukan, kita hanya bisa ikhtiar, itu aja. Yang kebanyakan terjadi itu kalau franchise di atas 100 juta, mereka karena dari awal prepare-nya ya, persiapannya udah cukup baik, cukup matang, banyak sekali franchise yang berhasil. Dan kita tidak perlu susah payah untuk membangun image, kita tidak susah payah untuk promosi, kita tidak terlalu susah payah untuk bagaimana operasional di awal, trial error itu udah nggak ada. Karena apa ya, ngapain kita susah payah, karena duit yang kita gelontorkan udah banyak. Kebanyakan juga yang di bawah 100 juta nggak berhasil karena apa? Itu tadi belum kokoh dari awal ya. Jadi persiapannya itu manajemennya tidak sebaik yang di atas 100 juta. Kemudian yang kedua, karena murah sehingga trennya itu akan berubah-ubah. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ngikuti tren, kita kalah dalam persaingan. Contoh real banget itu saat saya membuka Ais Cappuccino Cincau, itu langsung booming, rame banget, bahkan ngeri gitu. Stand saya sampai nggak kelihatan, ketutup pembeli, jadi seperti orang demo. Akhirnya banyak yang tertarik dong.
Jadi pasti dari pembeli itu banyak dari mereka juga mengamati, oh cara bikinnya ternyata hanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya buat yang greget ya, mereka akan buka sendiri. Buka juga capcin yang sama. Akhirnya kompetitor muncul, sehingga persaingan makin ketat. Nah, disitulah peran kita sebagai joki, sebagai franchisee itu harus punya andil yang kuat, punya ilmu yang baik, punya leadership yang cukup, karena itu yang akan membuktikan nanti siapa yang bisa survive. Dan alhamdulillah terbukti punya saya bisa survive 8 tahun, dan sekarang capcin-capcin yang lain udah berguguran, dan bisa jadi hanya capcin saya untuk di daerah Jember yang masih survive, sehingga pelanggan capcin yang masih setia nggak ada pilihan lain selain beli di tempat saya. Waktu capcin banyak yang kolaps, muncul lagi tuh apa ya, contohnya bubble, es bubble. Bubble rame langsung booming juga, yang lain ikut-ikutan. Bubble sepi, muncul lagi tren es kepal Milo langsung tren lagi, ikut-ikutan. Setelah es kepal Milo, Thai tea, teh Thailand. Nah, tren-tren seperti itu yang akan membuat nggak bertahan lama. Lalu apa yang bisa membuat capcin saya bertahan lama selama 8 tahun? Saya akan jelaskan di video lain, karena nanti akan kepanjangan kalau dijelaskan di video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, karena saya akan share kenapa capcin saya bisa bertahan lama. Semoga video kali ini bermanfaat. Insya Allah saya akan menepati janji, saya akan share lagi video mengenai kaitannya dengan franchise ini, bagaimana cara memilih franchise yang baik dan benar, bagaimana cara menjadi joki franchisee yang baik dan benar juga, supaya teman-teman nanti yang akan membeli franchise sudah bisa persiapan dari awal. Atau teman-teman yang sudah beli franchise tapi agak kendor nih, agak turun, bisa segera membenahi bisnisnya dari sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan tolong bantu support video saya dengan memberikan komentar-komentar yang positif, yang baik, agar video ini lebih sempurna nantinya, lebih baik lagi. Jadi untuk yang menonton bisa mendapatkan edukasi yang jauh lebih baik, bukan hanya dari saya, tapi juga dari komentar juragan-juragan yang lain ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.